Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elviani, NIM 23040190032. Saya dari kelompok 7. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa atau pengalaman belajar yang ingin dicapai dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor organisasi kurikulum. Faktor-faktor organisasi kurikulum yang pertama yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup organisasi kurikulum disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran disesuaikan dengan visi misi tujuan pendidikan nasional. Kemudian faktor-faktor organisasi kurikulum yang kedua yaitu urutan. Urutan meliputi dua hal, yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, kesinambungan. Kesinambungan dalam kurikulum sangat diperlukan agar tidak terjadi pengulangan penyampaian bahan ajar. Kemudian yang keempat, keterpaduan. Keterpaduan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya setelah siswa menyelesaikan program pendidikan di sekolah. Kemudian faktor-faktor organisasi kurikulum yang kelima yaitu keseimbangan. Keseimbangan ditinjau dari dua segi, yakni keseimbangan isi dan keseimbangan cara. Jenis-jenis organisasi kurikulum ada tiga, yaitu yang pertama spirited subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Yang ketiga adalah integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Spirited subject kurikulum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Spirited subject kurikulum adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Dalam proses pembelajaran, bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan, bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Kelebihan spirited subject kurikulum. Yang pertama yaitu bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang ketiga, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Kemudian yang keempat yaitu dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Kekurangan spirited subject kurikulum. Yang pertama yaitu bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari secara terpisah-pisah. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih mengutamakan aktivitas guru sedangkan siswa cenderung pasif. Kemudian yang keempat, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa. Kemudian yang kelima, bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian jenis kurikulum yang selanjutnya yaitu correlated kurikulum atau kurikulum gabungan. Correlated kurikulum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Kelebihan correlated kurikulum. Yang pertama yaitu menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menambah minat dan bakat peserta didik terhadap adanya hubungan antara berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman peserta didik akan lebih mudah dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu lebih mengutamakan pada pemahaman prinsip-prinsip daripada pengetahuan.
Kekurangan correlated kurikulum yang pertama yaitu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Kemudian kekurangan correlated kurikulum yang keempat yaitu apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih abstrak. Integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Integrated kurikulum adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu sehingga batas-batas antar mata pelajaran dapat ditiadakan. Kelebihan integrated kurikulum. Yang pertama yaitu mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara maksimal. Dan yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Kemudian kekurangan integrated kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum ini dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini. Kemudian yang kedua, bahan pelajaran tidak disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Dan yang keempat yaitu dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda secara mencolok. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.